Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Direktur ya, Bapak ya. Oh, iya, masih belum Ibu toh. Oh, Bapak Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Hadirin yang saya hormati, semua pegawai yang ada di rumah sakit Islam ini, kemudian yang saya hormati bagian rohani, Mas Fajar. Ini Mas, saya panggil Mas biar awet muda. Ibu-ibu yang saya hormati juga, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT, yang mana pada siang hari ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, hidayah, beserta inayahnya. Diberi juga kita kondisi dalam keadaan aman. Ini yang paling kita syukuri bersama. Karena kalau kita lihat, meskipun kita tidak di Demak, mungkin ada yang dari Demak ini. Ada mungkin ya, ngacung ini. Demak. Ini yang Demak ini prihatin sekali. Tapi Jepara juga banyak yang prihatin. Dorang ini sudah, masjidnya sudah sampai dada. Ini tadi di-share di grup. Jadi kita bersyukur karena kita dalam kondisi yang baik. Artinya kondusif, situasinya juga lumayan. Maka syukur kita kepada Allah SWT, kita lahirkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini rada banter penak, mau iso hilang suaranya. Mungkin dibanterno sithik malah enak. Apa benging, Mas? Oh. Oh, ini ya. Oh, sing diulek-ulek sing kene berarti. Yang saya sampaikan kita bicara mungkin ini kok sudah di situ jadwalnya sampai jam 12.30, ternyata ini sudah seperempat jam. Kemarin Mas Manan sempat ngomong-ngomong dengan saya cari judul apa ya Mas? Sama kalau pas saat di sini saya cari judul itu biasanya kurang pas. Tapi saya cobalah, saya tak pahala itu kan. Jadi kalau teman-teman yang lain masalah juga puasa, saya tak juga masalah puasa. Jadi bagaimana kita menjaga kualitas pahala kita di bulan suci Ramadan. Karena apa? Yang kita harapkan di bulan suci Ramadan ini adalah pahala. Kalau memang kita ini mulai dari fajar ini bukan Mas Fajar loh ya. Mulai dari fajar sampai dengan sore, sampai dengan maghrib. Ini kita menahan segalanya. Yang kita harapkan adalah ridho Allah, juga pahala yang terkandung di dalamnya. Tapi bagaimana kita mengejar supaya kita lulus? Kalau kita lulus di dalam ujian itu mestinya kan lulusnya A 100 ya. 100, 90. Kalau enggak 90 ya kita berusaha untuk 80, enggak apa-apa. Nilainya. Kalau enggak 80 ya minimal sudah 875 lah. Meduneh. Yang penting kategorinya tidak sampai 50, itu sudah lumayan bagi kita manusia biasa. Tapi bagaimana kita itu? Karena hadis Rasulullah kan sudah ada, sabda Rasul itu.
Ada kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atas. Ada yang rubbama, sama itu. Maknanya pirang-pirang. Banyak orang yang berpuasa tapi dapatnya hanya lapar dan dahaga. Ini karena apa? Kita mungkin menjaganya yang sulit. Makanya Rasulullah di dalam sabdanya itu ada 5 hal yang perlu kita hindari yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Jadi khomsun yuftirnas shaim. Yang pertama adalah ghibah. Ya, al-ghibah. Ghibah ini lagu Roma Irama ya nak ini. Ghibah. Jadi gajah di pelupuk mata tidak tampak kelihatan, tapi kuman di seberang lautan tampak kelihatan. Orang ghibah ini mencari kesalahan orang lain. Di dalam satu lembaga atau di dalam satu pekerjaan, ini biasanya orang itu juga mencari kesalahan orang lain dalam rangka apa? Tolabul wajihi. Ono tolabul ilmi, yono tolabul wajihi. Nah, cara Mas Fajar tolabul wajihi itu lururai. Karena dengan pimpinan itu pengen dipuji, akhirnya apa? Ghibah. Temannya dicari-cari kesalahannya. Ini tidak boleh. Ini mengurangi puasa. Bahkan kalau kita buka di Google itu tidak hanya 5, ini sampai ada yang 10, sampai 15. Yang kedua adalah namimah. Ini kejar tayang ya cepet ini. Namimah itu juga tidak boleh. Ghibah itu juga nggak boleh, mencari kesalahan orang lain. Namimah itu adalah apa ya? Kalau dalam bahasa Jawa itu tumbak terucuan. Kalau bahasa Indonesia apa itu? Adu domba. Apalagi di dalam surah Al-Hujurat itu jelas. Itu adalah juklak, petunjuk pelaksanaan kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in ayyakunu khairam minhum. Atau ya ayyuhalladzina amanu la talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ada itu. Yang sebelumnya apa Mas itu? Ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh-dhanni. Oh ya. Inna ba'dadh-dhanni ismu wala tajassasu wala yaktab ba'dhum ba'dha. Tajassus. Sampai dilukiskan Roma Irama itu. Itu kan bagikan makan bangkai saudaranya. Itu namimah. Bahkan Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj, orang yang namimah, yang adu-adu, menggunjing, itu pernah Rasulullah Isra Mi'raj itu digambarkan atau ditulisan di atas surga itu ada tulisan, ra'aitu maktuban ala babil jannah, anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa namamin. Kamu surga diharamkan orang yang masuk ke dalamnya itu satu, orang yang bakhil, orang yang berani orang tua, akin wa namamin, termasuk orang yang apa itu namimah. Jadi orang yang adu-adu itu enggak masuk ke dalam surga. Anti muharramatun ala kulli bakhilin, bakhil, wa akin orang yang berani orang tua, wa namamin lan orang yang adu-adu itu. Berani orang tua itu kadang kita itu kalau sudah tua berani. Kalau kecil tidak berani biasanya, Bu. Dibentak sudah takut. Tapi kalau sudah tua ini berani. Karena banyak orang tua ini yang sudah lumpuh, perlu dirawat, itu biasanya menyakitkan. Sakitnya di hati. Sakitnya di sini, bukan di mana-mana.
Apa bedanya sakit hati dengan hatinya sakit? Itu sama enggak ini dalam kedokteran? Soalnya sakit hati dengan sakit hatinya sakit ini kan lain. Tapi hampir sama ya. Kalau ibu biasanya sakit hati dengan hatinya sakit sama enggak ini? Oh beda ini ya beda. Itu. Jadi merawat orang tua itu kadang-kadang ya memang itu pahala, tapi kadang juga apa ya orang tua itu punya punya lain itu. Ketika sudah tua renta itu kayak anak kecil, maka kita harus bersabar. Kita bayangkan bahwa dulu itu kita dirawat oleh orang tua, dirumati, tapi mungkin lebih dari apa yang kita berikan kepada orang tua. Yang selanjutnya adalah al-kadzib. Jadi yang bisa mengurangi pahala puasa itu ada yang saya sampaikan 5. Yang pertama adalah tadi adalah ghibah, yang kedua adalah namimah, yang ketiga adalah al-kadzib. Bohong. Ini bohong kepada siapa saja. Kalau ibu-ibu ya bohong kepada suami ini juga termasuk, Bu. Ini nanti sudah mau menjelang Lebaran, ini biasanya ada kalau di tempat saya. Dia diberi uang itu untuk belanja dapur 100.000, itu laporan sore. Pak, artane telas oh Pak. Lah kok nggih apa? Ya belanja dapur apa? Lah terus itu kok apa-apa? Pokoknya belanja dapur. Padahal di pasar itu ada belok ke kerudung. Berarti ya kerudung itu termasuk dapurmu. Gitu. Itu bohong. Loh Pak kan nek upamane jaluk secara langsung kan ora dikei. Tapi kan nek ngono kan sithik pane 20.000 ora apa-apa Pak. Tapi terus terang, dalam satu rumah tangga kok nggak enak seorang suami itu apabila dibohongi oleh seorang istri. Tapi wong lanang itu cepet mari kok timbang wong wedok. Wong wedok itu nek dibohongi welinge ra karuan ngantek pol. Sakit hatinya katanya sakit we. Wong lanang sedilu. Mbok angel ya wong wedok iku warase angel iku. Tapi wong wedok kono nek kene ketoke yo cepet waras, Pak. Lali, padha wae. Kebohongan. Jadi bohong kepada siapa saja, tidak kepada orang lain, tidak usah saya uraikan bohongnya apa, tapi yang banyak itu seperti itu. Jadi bagaimana kita menjadi seorang istri atau suami, jangan bohong. Suami ya bohong juga, kadang dibel oleh istri, itu beliau itu alasannya rapat, kalau nggak diangkat. Atau ini musim orang ngaji Quran, itu paling enak ini alasannya. Jadi kalau dibel istri, yang perlu diangkat itu satu itu pimpinan, yang kedua istri. Tapi istri kan dilihat, oh istri saya ada apa-apa, berarti saya ngaji. Kayak seperti di TikTok itu kan itu. Jadi lebih aman. Oh berarti bojoku ngaji we, berarti padahal enggak ini. Mulanya bohong. Banyak. Sibuk, kemudian rapat, ini kan berarti bohongan. Tapi di sini enggak ada, semuanya baik-baik saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang selanjutnya adalah an-nadharu bisyahwat. Nah ini melihat seseorang baik laki-laki atau perempuan dengan lawan jenisnya ajnabiyah kepada orang lain itu dengan syahwat. Iki angel iki Bu. Aku ngerti jenengan ora mek syahwat itu angel. Syahwat itu kan ingin ya. Dengan nafsu. Tapi mestinya bisa. Coba kita melihat orang itu jangan dimasukkan di dalam hati. Kok ora dilebokake hati dong lebokake apa? Kita melihat orang, contoh ini yang laki-laki. Nek perempuan biasanya lihat orang laki-laki itu bisa nahan. Nahan.
Tapi nek orang laki-laki nggak bisa nahan. Maksudnya gini, lihat itu langsung dilihat terus sampai dibayangkan. Wong iki kok bentuke ngene, terus iki tak pikir tekan kene, tak pikir tekan kene. Lah ini yang menjadikan nafsu mengurangi pahala itu sebab ini. Ya kalau kita melihat sementara, nggak sampai berpikir yang negatif itu tidak masalah. Tapi yang bermasalah itu berpikir sampai kemana-mana dan di mana-mana itu yang nggak bagus. Nek orang perempuan itu gampang, melihat orang laki-laki itu seneng, Pak. Nek orang seneng berarti ra dibojo lanang. Seneng tapi dibetin. Contoh Mas Fajar. Mungkin sing kenal Mas Fajar we, aku ya gumun kok. Ganteng, putih, ngono iku wis seneng wong wedok. Apa meneh ana rambute sithik-sithik. Tapi dhek rambute ndok kene tok. Iku kira-kira diingu jo brewok. Ngono ile mikir iku le batek ngantek tekan omah. Ana wong lanang kok putih, ganteng, terus ana napa niki rambute sithik-sithik. Niku le mikir tekan omah. Niku wong wedok. Tapi nek wong lanang wis bar, sediluk ngoten niku bar. Ini tak kandhani wong lanang, Bu. Jadi bar deloki ngono iku wis roh neh iku wis sing dhisik wis lali. Nggih ra? Iku cirine wong lanang. Mulane sing apik niku wong lanang iku aja lali karo bojone. Sing penting niku. Ya karo wong liya apa meneh lali-lali sithik ra apa-apa, tapi karo bojone aja ngantek lali. Niku cirine. Jadi nek wong wedok niku dibatek. Jadi yang bisa mengurangi pahala puasa itu adalah apa? Melihat tapi disertai dengan syahwat. Mikir wonge kok bentuke ngene, iki mesti ngene, iki mesti ngene sampai dipikir ke dalam. Ini yang syahwat. Kemudian yang terakhir adalah al-yamin al-kadhiba. Sumpah palsu. Ini sering dilakukan oleh orang, tapi dia tanpa membayangkan sumpah itu dengan nama Allah. Huruf qasam itu ada 3. Al-wawu, wal-ba, wa-ta. Ini zaman ben ngaji jurumiyah pertama itu qasam itu apa? Huruf sumpah itu hanya 3. Wallahi, tallahi, billahi. Tapi jenengan sing kerep billahi. Itu kalau memang melanggar, itu kan harus puasa 3 hari. Tapi iki yo ono apike ono eleke. Tak kadakake. Dadi engko nek jenengan melanggar poso 3 dina wis bar kan ngono. Upamane diteter karo bojone jenengan. Temenan tarak tak ayah, kowe iki karo mau karo billahi siang, tapi sesuk poso 3 dina kan lebar. Jadi mempertahankan rumah tangga itu perlu dengan taktik itu. Nah, tak kadani. Ya sing wedok ya ngono, kudune temenan ya, billahi, temenan Bu. Tapi sesuk poso 3 dina. Iki kafarate. Yamin, sumpah palsu itu jangan sampai sumpah palsu. Maka yang penting apa? Lewat 3 menit ini. Yang penting apa kita itu? Marilah kita jaga. Yang pertama jaga sikap, yang kedua jaga lisan. Untuk mempertahankan nilai kita, ibadah kita, pahala kita jangan sampai terkurangi, maka jaga perbuatan, jaga lisan. Jaga hati. Maka ada hadis Rasul, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Penilaian orang baik dan tidak itu dari lisan yang terakhir. Kalau orang itu lisannya baik, pasti hatinya baik. Kalau orang itu hatinya baik, pasti imannya bagus.
Ada orang yang bilang gini, loh, aku ngomong elek mau karep atiku ya ora ngono kok yu. Enggak, itu orang yang apa ya bersilat lidah tuh itu apa ya? Silat lidah itu apa? Atau mempertahankan jangan sampai dia salah. Dia sudah ngomong jelek-jelek kepada kita, diomongkan kepada orang dengan jalan riba atau namimah, tapi ketika kita ketemu, dia ngomong, sing karepku iku ora ngono ya yu, aktiku ku mau mula apik, ndak bakal. Orang itu kalau sudah lisannya bilang yang jelek, hatinya yang juga jelek. Nggak mungkin hatinya bagus, keluarnya jelek, nggak mungkin. Lisannya kok bagus dalam ucapan, sopan, santun kepada siapapun, pastinya hatinya bagus. Itu nilainya. Saya senang dengan sikap-sikap yang ada di rumah sakit. Meskipun dia seorang menjadi perawat, dokter, itu sikapnya bagus kepada siapapun. Tidak seperti zaman jahiliyah, zaman Belanda. Wong nek wis pegawe iku dadine por. Wong nek wis dadi perawat atau dokter iku wis por iku apa ya? Wis hebat. Akhirnya apa? Lagi ono wong konsultasi we sengit zaman dulu ya, Bu ya. Makanya itu mari kita rubah di zaman modern. Kita itu pelayan, pegawai pelayan, perawat pelayan. Kalau nggak mau perawat jangan jadi perawat. Pelayan jangan jadi, kalau tidak mau pelayan jangan jadi perawat. Kalau tidak menjadi pelayan jangan menjadi dokter. Kalau tidak menjadi pelayan jangan menjadi pegawai. Itu pelayan, abdi namanya. Makanya jangan sombong. Kalau kita teman-teman yang sombong saya katakan, jangan sombong kamu. Kamu itu pelayan yang digaji oleh pemerintah. Kamu pelayan yang digaji oleh perusahaan. Kamu pelayan yang digaji oleh klub dari rumah sakit. Maka marilah kita baik-baik dengan orang. Ucapan kita adalah nilai dari akhlak kita. Saya nggak pernah melihat Mas Fajar ini marah. Hanya senyum, meskipun marah tapi di dalam hati, dipendam sampai rumah. Senyum, sopan, meskipun bermasalah, nggih mboten napa-napa, itu yang paling bagus. Contohnya Mas Fajar, nanti jangan protes Mas. Yang kenal tok deh piye. Manan mana yang Manan di sini. Itu. Yang terakhir saya sampaikan, karena ini sudah pas di jamnya 30. Kunci keberhasilan puasa kita, pahala yang kita miliki, jangan sampai terkurangi terlalu banyak. Maka kita jaga mulai dari perbuatan kita, lisan kita, hati kita dalam rangka imsak. Karena puasa itu imsak. Imsak itu nahan, bukan hanya nahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana kita menahan mulai dari nafsu kita sampai dengan apa yang kita miliki ini kita tahan dulu. Tapi perbuatan seperti ini jangan sampai nanti kalau sudah bulan Syawal dicolke, jangan sampai. Ini adalah latihan. Bagaimana kita menjadi seorang muslim yang baik, itu adalah seperti puasa ini. Setiap hari kita baca Quran, setiap hari kita ngaji, setiap hari kita mengadakan kebaikan dan sebagainya. Lah ini loh muslim yang sejati. Tapi nanti setelah Idul Fitri, mari kita pertahankan apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Ini yang paling baik. Sama seperti haji. Kalau orang di Mekah itu sregepe luar biasa. Tapi kalau sudah masuk ke Indonesia, nanti kembali lagi. Ini yang nggak bagus. Maka hajinya yang mabrur dan mardud atau hajinya yang terkurangi pahalanya itu kita lihat dari perbuatan sehari-hari. Kalau di sana ada waktu langsung sholat. Sama ini nanti kalau kita setelah Ramadan kita lihat apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, aktivitas yang baik, ibadah,
kita nanti setelah Idul Fitri, kalau masih berarti insya Allah labete nek cara basa Jawa niku berarti wonten. Mekaten ingkang kawula aturaken apa yang saya sampaikan siang hari ini kurang lebihnya mohon maaf tidak ada dusta di antara kita. Saya saling memaafkan sebelum Idul Fitri karena nanti Idul Fitri kita ketemu lagi tapi kan di acara yang lain, mungkin di khutbah. Tapi untuk acara posonan dalam ngaji ini berarti ini adalah untuk yang hari yang pertama dan yang terakhir. Tapi nanti ketemu lagi, jangan hari yang pertama dan terakhir, ini yang nggak bagus. Demikian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.